Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6 dengan NIM 09910580221026. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat film dan ruang lingkup sinematografi. Baiklah, untuk poin pertama ada pengertian film. Film merupakan salah satu bentuk seni dan media komunikasi yang menggunakan gambar bergerak dan suara untuk menyampaikan cerita, ide, atau pesan kepada penontonnya. Film adalah gambar hidup yang sering juga disebut sebagai movie. Selanjutnya, pengertian film menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Andre Bazin mengemukakan bahwa film adalah representasi realitas yang direkam secara mekanis. Yang kedua ada pendapat dari Jean-Luc Godard menyatakan bahwa film adalah cara untuk mengungkapkan visi pribadi dan menyampaikan pesan-pesan sosial atau politik. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu Laura Mulvey yang mengemukakan bahwa teori film feminis dan menyoroti peran gender dalam produksi dan konsumsi film. Selanjutnya ada Aristoteles. Pemikiran Aristoteles tentang drama yang mencakup film sebagai bentuk modernnya dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal yaitu Poetics yang diperkirakan ditulis pada abad ke-4 sebelum Masehi. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan film internasional. Yang pertama, penemuan film pada akhir abad ke-19. Yang kedua, perkembangan dari kinetoskop ke sinematograf. Yang ketiga, kelahiran film pertama di dunia di Paris tahun 1895. Film yang ditemukan pada akhir abad ke-19 merupakan perkembangan teknologi fotografi. Joseph pada tahun 1826 menciptakan gambar dengan perak pada lempengan timah. Thomas Alva Edison dan George Eastman pada 1880-an mengembangkan alat dan film fotografi. Edison menciptakan kinetoskop, sementara Lumiere bersaudara menggabungkan kamera, pemrosesan film, dan proyektor menjadi sinematograf pada tahun 1895. Adapun penayangan pertama film untuk umum terjadi di Paris pada 28 Desember tahun 1895. Selanjutnya, perkembangan teknologi film. Yang pertama, dari hitam putih ke berwarna. Selanjutnya yang kedua, penyebaran film melalui bioskop, televisi, DVD, hingga internet. Selanjutnya yang ketiga, peran Hollywood, Bollywood, dan Hong Kong. Film awalnya dikenal sebagai film bisu. Tahun 1920-an sebelum film bersuara ditemukan pada 1927 dengan jazz singer. Teknologi film berkembang dari hitam putih menjadi berwarna dengan efek dramatis yang lebih nyata. Perkembangan film mencakup penyebaran melalui DVD, internet, serta dianggap sebagai komoditas industri di Hollywood, Bollywood, dan Hong Kong. Di beberapa negara, film dianggap sebagai artefak budaya yang memicu peningkatan kajian dan eksperimen film. Di Indonesia, film berada di bawah pengawasan Departemen Penerangan. Bagi Amerika Serikat, film merupakan ladang ekspor yang sangat menguntungkan meskipun latar belakang mereka ialah budaya lokal. Nah, selanjutnya ada sejarah dan perkembangan film di negara kita yaitu Indonesia. Yang pertama, perkenalan film di Indonesia tahun 1900-an. Yang kedua, munculnya film cerita lokal pada 1926. Yang ketiga, Festival Film Indonesia dan karya-karya terkenal. Nah, film pertama di Indonesia, Gambar Hidup, diperkenalkan pada 5 Desember 1900 di Batavia, Jakarta. Nah, pertunjukan pertama di Tanah Abang menampilkan film dokumenter tentang Ratu dan Raja Belanda. Namun tidak sukses karena harga tiketnya terlalu mahal. Harga tiket kemudian dipangkas 75% pada 1 Januari 1901. Film cerita pertama dari Amerika muncul pada 1905 dan disesuaikan dengan bahasa Melayu, diminati oleh penonton Indonesia
Lutung Kasareong merupakan film lokal pertama yang diproduksi pada 1926. Festival Film Indonesia pertama diadakan pada 30 Maret sampai 5 April 1955 dengan film Jam Malam sebagai pemenang. Nah, di pertengahan tahun 90-an, film Indonesia dihadapkan pada persaingan sinetron dan media penyimpanan modern. Namun, kamera digital memicu film independen. Laskar Pelangi meraih penghargaan film terbaik se-Asia Pasifik pada 19 Desember tahun 2009. Nah, selanjutnya ada klasifikasi film. Yang pertama, menurut jenis film terbagi menjadi dua, ada film cerita atau fiksi. Nah, film cerita merupakan film yang dibuat atau diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Nah, yang kedua, film non-cerita atau non-fiksi. Film non-cerita adalah film yang mengambil kenyataan sebagai subjeknya, terbagi menjadi dua, film dokumenter dan faktual. Selanjutnya, yang kedua, pembuatan film. Nah, pembuatan film ini yang pertama, film eksperimen, yaitu film eksperimental yang terbuat tanpa mengacu pada kaidah-kaidah pembuatan film yang lazim. Nah, tujuannya ialah untuk mengadakan eksperimentasi dan mencari cara-cara pengucapan baru lewat film. Selanjutnya ada film animasi. Nah, film animasi ialah film yang dibuat dengan memanfaatkan gambar atau lukisan maupun benda-benda mati yang lain seperti boneka, meja, kursi yang bisa dihidupkan dengan teknik animasi. Selanjutnya poin yang ketiga, klasifikasinya yaitu tema film. Nah, tema film itu ada beragam, ada drama, komedi, tragedi, dan horor. Nah, selanjutnya ada pelaku industri film. Seperti yang kita ketahui, ada produser, sutradara, penulis skenario, penata fotografi, penyunting, penata artistik, pemeran, dan publicity manager. Selanjutnya, kita masuk pada film mainstream. Nah, istilah film mainstream ditujukan kepada film-film yang diproduksi oleh studio-studio yang besar bertujuan untuk menghibur masyarakat dengan meraup keuntungan sebesar-besarnya dan biasanya berdurasi panjang 90-100 menit. Kemudian kita masuk pada film indie. Nah, film indie ialah film yang diproduksi dan didistribusikan tanpa mengikuti kaidah perfilman yang baku atau konvensional. Selanjutnya ada apresiasi film. Apresiasi mempunyai arti pengamatan, penilaian, dan penghargaan ataupun pengenalan terhadap suatu karya seni. Selanjutnya ada nilai-nilai apresiasi. Yang pertama, nilai hiburan. Nilai hiburan sebuah film sangat penting. Jika sebuah film tidak mengikat perhatian kita dari awal hingga akhir, maka film itu terancam gagal. Kita cepat menjadi bosan, akibatnya kita tak bisa mengekspresikan unsur-unsurnya. Selanjutnya, yang kedua, nilai pendidikan. Pendidikan yang dimaksud bukanlah pendidikan formal yang ada di bangku sekolah. Nah, nilai pendidikan sebuah film lebih kepada pesan-pesan yang ingin disampaikan atau nilai moral film. Setiap film umumnya mengandung nilai pendidikan, hanya perbedaan satu dengan yang lainnya adalah pada ke dalam pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, yang ketiga, nilai artistik. Nah, nilai artistik ini mencerminkan keindahan, keaslian, dan kekuatan ekspresi yang dimiliki oleh sebuah film. Selanjutnya, ada tahapan apresiasi. Yang pertama, pemahaman. Ini berkaitan dengan keterlibatan emosional dan pikiran. Yang kedua, penikmatan, keadaan di mana penonton telah memahami dan menghargai penguasaan pembuat film terhadap cara-cara penyajian pengalaman hingga dicapai tingkat kenyataan yang intens. Selanjutnya yang ketiga ada penghargaan. Nah, tahap ketika penonton memasalahkan dan menemukan hubungan pengalaman yang ia dapat
dari karya film dengan pengalaman hidup yang nyata yang dihadapinya. Selanjutnya ada ruang lingkup sinematografi. Nah, di sini ada penelitian dan perencanaan. Pada tahap ini, kegiatan dimulai dari melakukan penelitian tentang proyek film, mulai dari konsep cerita, karakter, setting, hingga tema visual yang ingin disampaikan. Nah, perencanaan termasuk dalam pemilihan lokasi, pengaturan pencahayaan, pemilihan kamera, dan peralatan teknis lainnya yang diperlukan untuk produksi. Selanjutnya ada pencahayaan. Nah, pencahayaan ini sangat penting. Pengaturan pencahayaan pun meliputi pemilihan jenis lampu, intensitas cahaya, arah pencahayaan, dan penggunaan reflektor untuk mencapai efek yang diinginkan. Selanjutnya ada framing dan komposisi. Framing atau tata letak objek di dalam bingkai merupakan bagian penting dalam menciptakan komposisi visual yang menarik. Sinematografer mempertimbangkan posisi ruang, proporsi, dan pergerakan kamera untuk menciptakan karya yang estetis atau indah. Nah, selanjutnya ada pemilihan lensa, ada juga teknik pengambilan gambar, dan tentu kita tidak melupakan warna dan gradingnya. Nah, selanjutnya ada perbedaan seni peran film dengan seni teater. Untuk seni peran film yang pertama tidak terlalu memerlukan pengucapan vokal yang cukup keras. Nah, yang kedua, emosi tidak terlalu kuat. Nah, make up pun juga cukup tipis. Sedangkan seni teater, pengucapan vokalnya harus kuat. Nah, emosinya harus ekstrim dan juga make up-nya juga harus ekstrim. Nah, baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mendatangkan berkah. Amin ya robbal alamin. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.